Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 10 yang sangat saya banggakan, kembali lagi kita hari ini belajar tentang materi matematika wajib. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi terakhir di bab yang pertama, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau kemarin kita belajar tentang persamaannya, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Materinya tidak akan beda jauh dengan materi yang kemarin, hanya saja tanda pertidaksamaannya saja yang akan berbeda. Silahkan diperhatikan baik-baik materi berikut ini. Anak, ini adalah materi terakhir kita di bab yang pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel, hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa pertidaksamaan nilai mutlak itu? Kalau kemarin persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang mengandung nilai mutlak, kemudian variabelnya berada di dalam mutlak. Kalau yang sekarang adalah pertidaksamaan, di mana pertidaksamaan itu tadi mengandung nilai mutlak dan variabelnya berada di dalam nilai mutlak itu tadi. Sebenarnya nanti konsepnya tidak akan jauh berbeda dengan persamaan nilai mutlak kemarin. Kalau kemarin kalian sudah paham tentang persamaan nilai mutlak, hari ini pertidaksamaan nilai mutlak saya kira tidak akan ada kendala ya. Perlu diketahui, untuk materi pertidaksamaan nilai mutlak kita ada beberapa konsep yang perlu kalian hafalkan ya. Diingat baik-baik. Kenapa harus dihafalkan Bu Aisyah? Karena ini memudahkan kalian untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa saja konsepnya? Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Konsep pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk setiap A dan X elemen bilangan real, maka berlaku yang pertama, jika A-nya lebih dari sama dengan 0, A lebih dari sama dengan 0 adalah bilangan real, dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya nanti adalah X berada di antara min A dan A. Saya ulangi lagi, jika A-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian ada mutlak X yang kurang dari sama dengan A, nanti himpunan penyelesaiannya adalah X-nya berada di antara min A dan A. Contohnya seperti apa? Langsung saja saya kasih contoh ya, biar kalian tidak bingung. Misalkan Bu Aisyah punya soal nih, mutlak X kurang dari sama dengan 5. Ada mutlak X kurang dari sama dengan A, kemudian A-nya harus lebih dari sama dengan 0. A-nya lebih dari sama dengan 0. HP-nya bagaimana? Tanpa menghitung langsung aja bisa kalian ketahui. HP-nya adalah X-nya berada di antara min 5 dan 5. Oke, nomor 1. Contoh yang pertama bisa dipahami. Oke, selanjutnya kita perhatikan konsep yang kedua. Konsep yang kedua berbunyi, jika A-nya lebih dari 0 dan ada mutlak X yang lebih dari sama dengan A, maka himpunan penyelesaian atau nilai X-nya kurang dari sama dengan min A atau X-nya lebih dari sama dengan A. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama tadi mutlak X-nya kurang dari sama dengan A, yang kedua mutlak X-nya lebih dari sama dengan A. Contohnya bagaimana Bu Aisyah? Seperti ini. Misalkan Bu Aisyah punya soal mutlak variabelnya Y lebih dari sama dengan 6. Ada mutlak X atau mutlak Y lebih dari sama dengan A. A-nya harus lebih dari sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian mencari Y-nya, karena di sini variabelnya Y, langsung saja tidak perlu menghitung. Himpunan penyelesaiannya adalah Y-nya kurang dari sama dengan min A, berarti min 6, atau Y-nya lebih dari sama dengan A, berarti lebih dari sama dengan 6. Sampai sini masih mudah ya, bisa difahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga berbunyi, jika ada A kurang dari 0, A-nya kurang dari 0, dan mutlak X-nya kurang dari sama dengan A,
maka tidak ada X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Maksudnya seperti apa Bu Aisyah? Misalkan Bu Aisyah punya soal seperti ini. Mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan min 7 misalkan. Mutlak 2X min 1 kurang dari sama dengan min 7. Hati-hati anak-anak, tidak perlu kalian kerjakan ini. Dilihat aja di sini. A-nya kurang dari 0. Kan mutlak itu nilai mutlaknya pasti lebih dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia tidak ada himpunan penyelesaian yang memenuhi. Artinya himpunan penyelesaian dari soal yang ketiga ini adalah himpunan kosong. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita perhatikan konsep yang keempat. Konsep yang keempat berbunyi, jika ada mutlak fx yang kurang dari sama dengan a, a-nya tetap ya, syaratnya a-nya harus lebih dari sama dengan 0, maka nanti fx-nya berada di antara min a dan a. Maksudnya bagaimana Bu Aisyah? Misalkan Bu Aisyah punya soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 2 kurang dari 2. Mutlak X min 2 kurang dari 2. Ini berbentuk fungsi ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya bagaimana Bu Aisyah? Fx-nya ada di antara min A dan A. Fx-nya yang mana nih? Fx-nya adalah X min 2. Ada di antara. Kenapa ini Bu Aisyah tandanya kok kurang dari, tidak ada sama dengannya? Kita mengikuti soalnya ya. Kalau soalnya ada kurang dari sama dengan, maka di sini juga kurang dari sama dengan. Kalau soalnya hanya kurang dari, maka HP-nya nanti juga kurang dari. Oke, lanjut ya. Fx-nya X min 2 nih. Dia ada di antara min A dan A. A-nya 2. Berarti ada di antara min 2 dan 2. Apakah ini sudah termasuk HP-nya? Bukan anak-anak. Belum ya. HP itu kita mencari nilai variabelnya, mencari nilai X, Y, P, atau dan lain sebagainya, variabel yang ditanyakan dalam soal. Ini kan variabelnya X, ini masih X min 2. Bagaimana caranya supaya di tengah ini jadi X seperti ini? Seperti yang konsep pertama ya. Kita manipulasi nih, bagaimana supaya yang di tengah sisa X-nya saja. X, supaya min 2 ini habis, berarti kan dia harus ditambahkan dengan 2. Ya, X min 2 ditambah 2. Kalau yang tengah ditambah 2, ruas kiri dan kanan juga harus ditambah 2. Ini ditambah 2, ini juga ditambah 2. Dalam matematika pun kita tetap melaksanakan yang namanya konsep adil ya. Min 2 ditambah 2 berapa? 0. Kurang dari X min 2 ditambah 2 ini habis ya. Sisa X-nya saja. 2 ditambah 2? 4. Sudah ketemu nilai X-nya. Maka kalau X-nya sudah ketemu, ini yang dimaksud dengan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu tadi. X-nya berada di antara 0 dan 4. Oke, bisa dipahami ya. Oke anak-anak, kita masuk di konsep yang terakhir atau konsep yang kelima. Konsep yang kelima bunyinya adalah jika ada mutlak fx lebih dari sama dengan A, dengan A-nya harus lebih dari sama dengan 0 ya, maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah fx-nya kurang dari sama dengan min A atau fx-nya lebih dari sama dengan A. Perhatikan, konsep ke-1 dan konsep ke-4 sama ya. Hanya saja ini X dan ini Fx. Konsep kedua dan kelima sama. Ini X, ini Fx. Gitu aja ya anak ya. Contohnya yang kelima bagaimana? Misalkan Bu Aisyah punya soal nih. Mutlak 7Y min 12 dikurangi 3 lebih dari 6. Mutlak 7Y min 12 dikurangi 3 lebih dari 6. Waduh, bagaimana Bu Aisyah? Di sini ada yang tidak punya mutlak. Tidak usah bingung, seperti yang kemarin kita pelajari di persamaan ya. Yang tidak punya mutlak kamu kumpulkan dengan yang tidak punya mutlak ya. Berarti mutlak 7Y min 12 lebih dari 6. Ini jadi plus 3. Mutlak 7Y
min 12 lebih dari 9. Ada fungsi, sorry ya, ini ada kurang mutlaknya. Ada fungsi yang lebih dari A, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti nyari himpunan penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama dulu, fx-nya kurang dari sama dengan min A. Berarti 7y min 12 kurang dari, karena di sini tidak ada sama dengannya, berarti di sini juga tidak ada sama dengannya ya. Min A, berarti min 9. 7y kurang dari min 9, pindah jadi plus 12. 7y-nya kurang dari min 9 ditambah 12, ketemunya adalah 3. Y-nya kurang dari 3/7. Yang pertama sudah kita temukan. Kemudian yang kedua berarti fx-nya lebih dari sama dengan A ya. Berarti 7y min 12 lebih dari 9. 7y lebih dari 9 plus 12 ya. Berarti y-nya lebih dari 9 plus 12 berapa? 21 ya. Langsung saja ya, 21/7. Sudah ketemu nilai y-nya. Berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah y kurang dari 3/7 atau y-nya lebih dari 21/7. Bisa difahami ya anak-anak ya? Kalau pertidaksamaan, himpunan penyelesaiannya pasti akan berbentuk pertidaksamaan. Kalau persamaan, himpunan penyelesaiannya pasti langsung ketemu seperti kemarin. Y sama dengan 3/7. Y sama dengan 21/7. Kalau pertidaksamaan, pasti bentuknya adalah pertidaksamaan. Itu konsep juga yang harus kalian ketahui. Dari 5 konsep ini, bisa difahami ya anak-anak ya? Oke anak-anak, kita masuk di contoh soal yang terakhir di materi pertidaksamaan nilai mutlak ya. Ini adalah contoh soal yang juga penting karena sering keluar pada materi pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana konsepnya? Sebenarnya nanti akan sama seperti ketika kalian ngerjakan pertidaksamaan linear di SMP ya anak-anak ya. Langsung saja kita bahas sama-sama. Nomor 6. Mutlak 2x min 1 kurang dari mutlak x plus 2. Kedua ruasnya berbentuk mutlak. Seperti persamaan kemarin, kalau kedua ruasnya berbentuk mutlak, berarti kedua ruasnya kalian kerjakan terlebih dahulu dikuadratkan ya. Kemarin kalau ada dua ruas yang berbentuk mutlak, berarti kalian bisa mengerjakannya dengan kedua ruasnya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadilah 2x min 1 kuadrat kurang dari x plus 2 kuadrat. Boleh kalian langsung kerjakan seperti kemarin, dikuadratkan 2x kuadrat berapa, 2 dikali 2x min 1 dan seterusnya ya. Atau kalau kalian tidak mau memfaktorkan, bisa dimisalkan seperti kemarin. Misalkan ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Kumpulkan jadi 1 di ruas kiri ya. Berarti A kuadrat dikurangi B kuadrat kurang dari 0. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat kurang dari 0, berarti nanti seperti kemarin. A plus B dikali A min B, dia pasti kurang dari 0. Hanya yang mana? 2x min 1 ditambah B-nya x plus 2 dikali 2x min 1 dikurangi, jangan lupa kurungnya, x plus 2 kurang dari 0. 2x ditambah x, 3x min 1 ditambah 2 adalah plus 1. 2x dikurangi x adalah x, min 1 dikurangi 2 adalah min 3, kurang dari 0. Saya lanjutkan di sini ya. Ketemulah itu, faktornya adalah 3x plus 1 dan x min 3 kurang dari 0. Kita cari nilai x-nya dulu. Mulai dari yang pertama ini. Kalau 3x plus 1 sama dengan 0, maka 3x-nya sama dengan min 1. X-nya nilainya adalah min 1/3.
Yang kedua, kalau faktornya X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya nilainya berapa? Sama dengan 3. Ketemulah kita nilai X-nya sama dengan min 1/3 dan X-nya sama dengan 3. Tapi hati-hati anak-anak, ini belum himpunan penyelesaiannya, karena ini adalah pertidaksamaan. Kalian aplikasikan ke garis bilangan. Yang sebelah kiri berarti yang negatif, min 1/3. Sebelah kanan adalah misalkan 3-nya di sini. Mencari himpunan penyelesaiannya bagaimana? Seperti di SMP juga, ambil sembarang bilangan yang paling mudah di garis bilangan ini. Saya ambil dari tengah ya. Misalkan di sini kan ada angka 0 ya. Misalkan di sini ada angka 0. 0 substitusikan ke pertidaksamaannya. 3 dikali 0 berapa? 0 ditambah 1, 1. 0 dikurangi 3 berapa? Min 3. 1 dikali min 3 adalah min 3. Apakah min 3 itu kurang dari 0? Oh iya, kalau min 3 kurang dari 0 memenuhi pertidaksamaan ini, berarti himpunan penyelesaiannya ada di antara min 1/3 dan 3. Karena ketika kamu mensubstitusi 0 di sini, kamu masukkan ke pertidaksamaan, dia memenuhi. Atau seandainya kamu tidak mau ambil 0, ambil sembarang angka yang di sini yang memudahkan kamu saja. Kalau Bu Aisyah sarankan kalau dia ada 0 di tengah, mending ambil 0 aja. Misalkan kamu mau ambil 1 nih, 1 kan juga ada di sini. 1 masukkan di sini. 3 kali 1, 3. Ditambah 1, 4. 1 dikurangi 3, min 2. 4 dikali min 2, min 8. Apakah min 8 kurang dari 0? Iya. Oke. Kalau seandainya dia memenuhi, berarti sudah pasti yang tengah adalah himpunan penyelesaiannya. Kalau yang tengah tidak memenuhi, sudah pasti himpunan penyelesaiannya adalah yang kiri dan yang kanan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X-nya, karena dia ada di tengah, ada di antara, udah ada sama dengannya ya, X-nya ada di antara min 1/3 dan 3. Oke. Bisa difahami anak-anak ya. Kalian substitusikan sembarang X yang ada di tengah ke dalam pertidaksamaannya ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah materi kita yang terakhir tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Silahkan dipelajari materinya dari awal sampai akhir bab nilai mutlak linear satu variabel, karena nanti di PTS 1 materinya akan seputar semua materi di bab yang pertama. Oke, kalau ada pertanyaan boleh bertanya, silahkan bertanya kepada Bu Aisyah kapanpun ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.